Teman-teman, kita bertemu di serial video dasar menulis akademik yang ke-9. Sudah saya sebutkan di video yang ke-8 bahwasanya pada video yang ke-9 ini masih membahas tentang paragraf, melanjutkan beberapa video sebelumnya. Dan kalau di video ke-8 membahas bentuk paragraf, sekarang kita akan membahas tentang jenisnya yang terdiri dari 4 jenis. Meskipun berbagai jenis paragraf juga sudah sering dibahas dalam materi pelajaran bahasa Indonesia, perlu kembali sedikit rasanya untuk diulas dalam konteks penulisan akademik. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, melainkan lebih menunjukkan fungsi dan posisi untuk menulis akademik. Teman-teman, semoga Anda semua sudah mengetahui atau masih ingat bahwa terdapat 4 jenis paragraf, meliputi yang pertama deskriptif, yang kedua naratif, ketiga ekspositori, dan yang terakhir persuasif. Yang mana keempat paragraf berikut ini memiliki fungsi masing-masing. Mari langsung saja kita bahas satu persatu. Paragraf deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu atau seseorang, seperti mengilustrasikan bentuk suatu barang atau perawakan seseorang maksud saya, secara detail. Paragraf jenis kedua disebut paragraf naratif yang digunakan untuk menarasikan cerita atau runtutan peristiwa yang biasanya ditandai dengan adanya alur cerita dari awal, tengah, hingga akhir. Paragraf ini juga lazimnya mengikuti alur cerita yang ada permulaan, ada klimaks, kemudian diakhiri dengan ending. Nah, teruntuk paragraf ekspositori berguna untuk menunjukkan alur proses atau prosedur melakukan sesuatu. Sementara paragraf jenis yang terakhir, persuasif, berperan meyakinkan pembaca untuk menerima atau memahami argumen berdasarkan fakta dan data yang disampaikan menggunakan berbagai perangkat retoris. Demikian saya mengulas sedikit fungsinya untuk mengingatkan teman-teman. Jadi, semua jenis paragraf ini tentu diperlukan untuk menulis akademik sesuai dengan fungsinya, teman-teman. Misalkan deskriptif berarti kita membutuhkannya untuk mendeskripsikan sesuatu. Misalkan, katakanlah kita ambil kasus
sedang menulis artikel jurnal dan kita ingin mendeskripsikan metode yang digunakan, pasti paragraf jenis ini sangat membantu. Tuh, karena memang sesuai fungsinya untuk mendeskripsikan sesuatu atau seseorang secara detail. Berbeda misalkan ingin menulis pendahuluan yang mengandung cerita, runtutan peristiwa, atau misalkan perubahan kurikulum dalam pendidikan dari kurikulum sebelumnya hingga kurikulum yang terbaru, tentu mengandung sebuah cerita. Maka perlu menuliskannya dalam jenis paragraf naratif. Bagaimana dengan ekspositori yang berkaitan dengan menjelaskan alur, proses atau prosedur? Nah, ini sangat berguna lagi misalkan menulis bagian metode untuk menjelaskan prosedur pengumpulan data. Atau misalkan hasilnya itu bercerita tentang bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana memberikan petunjuk untuk suatu kasus tertentu, misalkan pasti yang digunakan adalah ekspositori. Namun teman-teman, kita berfokus sekarang pada kotak yang berwarna oranye ini. Menulis akademik, terutama untuk penulisan artikel jurnal, harus banyak menggunakan paragraf yang satu ini. Terutama ini untuk bagian pendahuluan dan diskusinya nanti. Artikel jurnal itu ditulis untuk menyampaikan ide atau argumen baru dari fakta dan data, sehingga penulisannya harus argumentatif, teman-teman. Terlebih untuk menulis bagian pengantar, sekali lagi ini saya tekankan, bagian pengantar atau pendahuluan biasanya, dan di bagian diskusi itu sangat krusial kita bisa lebih menonjolkan argumen daripada cerita. Mohon maaf, seringkali sebagai reviewer jurnal saya menemukan antara bagian hasil dan pembahasan itu tidak jauh berbeda paragraf yang dimainkan. Di bagian hasil tentu kita ingin menceritakan hasil, banyak menggunakan paragraf deskriptif. Justru ketika mendeskripsikan sebuah hasil, kita tidak boleh berargumen karena harus objektif. Harus mendeskripsikan data sesuai dengan angka-angka yang ada tanpa menambahkan emosi di dalamnya, tanpa menambahkan opini. Kalau teman-teman belajar tentang tes IELTS, IELTS Writing Task 1 itu berkaitan dengan hal ini. Nah, kalau saya mengatakan IELTS Writing Task 2 yang kita memang disuruh beropini, itulah digunakan untuk menulis bagian diskusi, di mana kita dituntut bukan bercerita tapi lebih berargumen, mengangkat temuan yang paling penting dari hasil penelitian. Sekali lagi, teman-teman, jenis paragraf lain itu tetap diperlukan, seperti paragraf deskriptif, paragraf naratif, ekspositori, tidak bisa tidak tetap harus ada di bagian artikel jurnal. Pada penulisan karya akademik lain seperti makalah dan skripsi juga berlaku demikian, mengingat sistematika yang serupa. Satu hal yang perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya sebagai penulis akademik kita harus selalu sadar akan jenis paragraf yang ditulis sesuai isi
informasi yang ingin disampaikan. Kedengarannya saya sedikit menggebu-gebu ketika menjelaskan 4 jenis paragraf ini karena memang mohon maaf, ini yang sepertinya masih menjadi kelemahan kita. Banyak sekali membuat karya-karya akademik tapi minim akan argumen. Kebanyakan cerita. Mulai dari sekarang, kita sudah menyadari keempatnya penting. Namun, untuk penulisan akademik, terutama pada bagian diskusi yang memang kita bermaksud menyajikan hasil, berargumen berdasarkan fakta dan data, tulislah dengan paragraf persuasif. Itu. Gunakan perangkat-perangkat retoris dalam penulisan akademik. Perangkat retoris ini sudah sedikit saya bahas di video yang membahas tentang koherensi dan kohesi suatu paragraf. Nah, selanjutnya, saya tidak akan membuat teman-teman kebingungan dan terus bertanya-tanya pastinya, karena pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menyusun paragraf persuasif yang baik dan benar. Pada bagian awal video, ini awal-awal banget, saya tidak terlalu ingat nomornya, kalau nggak nomor 3 atau 4, itu saya sudah menjelaskan bagaimana menyusun paragraf. Nah, tapi itu masih teori yang sangat umum. Pada video selanjutnya, saya akan lebih spesifik menjelaskan bagaimana menyusun paragraf persuasif atau disebut juga kalau dalam bahasa Inggris sering disebutnya argumentative paragraph. Sampai bertemu di serial video dasar menulis akademik selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe jika teman-teman memang merasa ini bermanfaat, dan tidak ketinggalan boleh juga di-share ke teman-teman yang lain.